Kanopi setinggi 10 meter roboh di halaman parkir bus milik Badan Narkotika Nasional di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu sore. Kanopi berbahan baja ringan ini menutup ruas jalan tol dalam kota dari arah Pancoran menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Anggota polisi, BNN, dan Jasa Marga yang mengetahui kejadian ini langsung mengevakuasi kanopi ke pinggir ruas tol yang sempat menutup lajur. Saksi di lokasi menyebut kanopi roboh akibat tertiup angin kencang. Kanopi sempat mengenai satu kendaraan yang melintas namun tidak menimbulkan korban. Setelah 1 jam kemudian, atap kanopi bisa dipindahkan dari tengah ruas tol. Selama proses evakuasi, terjadi kemacetan panjang kendaraan dari arah Pancoran menuju Halim. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam pelaku pencurian melancarkan aksinya di lantai 1 hingga lantai 2 sebuah toko rokok elektrik di Jalan Raya Tole Iskandar, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku juga sempat memutar CCTV di area kasir saat mengetahui aksinya terekam. Sementara satu pelaku lainnya menunggu di atas motor memantau situasi. Menurut pegawai toko, pelaku melakukan aksinya dengan memanjat tembok dan membobol jendela lantai 2. Akibat pencurian tersebut, pihak toko alami kerugian mencapai 14 juta rupiah. Kini kasusnya telah ditangani kepolisian Polsek Sukmajaya. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di pinggir Jalan Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. 4 orang pelaku pencurian mengincar sepeda motor jenis Matic. Mereka berhasil merusak lubang kunci namun tidak bisa menghidupkan mesin. Sepeda motor itu akhirnya didorong keluar lokasi kejadian. Aksi pencurian sepeda motor memang marak terjadi di kawasan ini. Sebelumnya, 2 sepeda motor raib dalam sehari. Meski warga telah melaporkan kasus ini ke Polsek Kebonjeruk, namun hingga kini para pelaku masih belum teridentifikasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor berhenti di depan sebuah warung kelontong di Jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta. Tanpa basa-basi ia mengeluarkan sepucuk senjata api dan meminta uang kepada wanita penjaga warung. Pelaku sempat melepaskan beberapa kali tembakan, namun korban langsung berlari ketakutan dan berteriak minta tolong. Pelaku pun kabur saat warga sekitar berdatangan ke lokasi. Meski selamat dari maut, wanita penjaga warung alami trauma. Teriakan, orang teriak-teriak. Saya sih nggak keluar ya, cuman saya mikirnya kan apa jambret apa-apa cuman gitu kan. Terus yang Mas tahu dari CCTV? CCTV itu kejadiannya sendirian Mas pelakunya tuh. Korban telah melaporkan kejadian itu ke Polsek Cempaka Putih dengan menyertakan video rekaman CCTV. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan warga desa Amis, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu ini beramai-ramai mendatangi Mapolsek Cikedung. Mereka mempertanyakan terduga pencuri yang tertangkap tangan warga dan diserahkan ke kantor polisi justru dilepas. Menanggapi aspirasi warga, polisi menyatakan terduga pelaku hanya dikenakan wajib lapor karena korban menolak membuat laporan polisi. Korban memilih untuk tidak melanjutkannya ke proses hukum. Kita tawarkan kepada si pelapor untuk membuat laporan, cuman akhirnya pelapor tidak bersedia untuk membuat laporan atau memproses secara hukum. Kemudian kita buatkan surat pernyataan dan kemudian video juga yang menyatakan bahwa memang pelapor tidak ingin. Polisi kini kembali memburu pelaku pencurian yang sebelumnya dilepaskan. Kasusnya pun kini dilimpahkan polisi ke Satreskrim Polres Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toa Iskandar, iNews melaporkan. Berdalih mengambil sampel darah, dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung membius dan melecehkan keluarga pasien. Sementara itu di Jakarta, pengemudi bajai melecehkan anak di bawah umur yang merupakan tetangga kosnya.
Dokter Residen Program Pendidikan Dokter Spesialis PPDS Anastasi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran ditangkap polisi karena mencabuli keluarga pasien. Pelaku FA ditangkap atas laporan korban. Polisi menyita barang bukti obat bius yang digunakan untuk memperdaya korban. Pelaku yang baru 1 tahun menjalani program spesialis anestesi ditahan di Mapolda Jabar sejak 23 Maret lalu. Sejauh ini kami telah bertindak dengan tegas dan cepat. Jadi tanggal 18 kita mendapat laporan polisi, tanggal 25 kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Korban diperdaya saat mengambil sampel darah untuk transfusi orang tuanya yang sedang dirawat. Saat diminta ganti baju, korban dibius dan dicabuli pria 31 tahun tersebut. Keesokan pagi saat sadar, korban merasa sakit di tangan dan nyeri di bagian kemaluannya. Korban minta divisum dan ditemukan bekas sperma di kemaluannya. Kasus pencabulan ini terungkap setelah diunggah di media sosial. Kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Saat ini korban sudah didampingi unit pelayanan perempuan dan anak Polda Jawa Barat. Pihak kampus dan rumah sakit mendukung proses penyelidikan polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Wuji Prayitno dan Billy Maulana Fingran, iNews melaporkan. Tiga orang pemuda pelaku perampokan terhadap pengemudi taksi online di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dibekuk unit Resmob di Treskrimum Polda Sulawesi Selatan. Ketiganya ditangkap saat berada di kawasan Lego, Pantai Losari, Kota Makassar. Sebelumnya mereka beraksi di Jalan Wayang, Kota Kendari pada 27 Maret lalu. Di tempat sepi, salah satu pelaku mencekik leher korban dan mengikat tangannya dengan lakban. Pelaku lalu memalak uang sebesar 5 juta rupiah. Setelah berhasil, mereka meninggalkan korban serta membawa mobilnya kabur ke Makassar. Ketiga pelaku ini meminta diantar di suatu tempat di Kota Kendari. Dan pada saat di tempat sepi, tiba-tiba pelaku yang bertiga ini yang duduk di belakang driver mencekik korbannya dari arah belakang. Selain menangkap pelaku, aparat kepolisian turut mengamankan barang bukti mobil yang dirampok dari korban. Guna proses hukum lebih lanjut, pelaku dan barang bukti diserahkan ke Polresta Kendari. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan kios penjual kayu bekas di kawasan Pasir Koja, Kota Bandung hangus dilalap api. Sementara di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kebakaran melanda sebuah pabrik penggorengan kerupuk. Kobaran api dengan cepat menghanguskan 30 kios kayu di Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Namun petugas sempat bersitegang dengan warga yang merebut selang pemadam kebakaran. Pemadaman api terkendala banyaknya bahan yang mudah terbakar dan kerumunan warga. Sementara menurut salah satu pemilik kios, api muncul sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat yang kemudian merambat ke kios lainnya. Saya lagi di rumah, lagi nonton TV, tiba-tiba, Bapak jongkonya kebakaran katanya. Saya langsung lari ke sini, baru sampai di situ aja pas di jongkok teman saya yang sebelah sini. Tapi tiba-tiba dalam waktu berapa menit udah. Guna memadamkan kobaran api, belasan unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Api berkobar di pabrik penggorengan kerupuk di Desa Segorodrejo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Besarnya kobaran api membuat seisi pabrik hangus terbakar. Mesin pengering kerupuk, berbagai alat penggorengan, minyak goreng hingga bahan-bahan kerupuk pun ludes. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan langsung datang ke lokasi. Mereka berupaya agar kebakaran tidak meluas. Api sudah membesar. Terusan ya tidak tahu, tolong. Akhirnya warga gimana? Warganya berbondong-bondong mau datang. Itu dari bagian mana Pak tadi Pak? Dari belakang.
Kobaran api baru padam jelang subuh. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, diduga akibat masalah kelistrikan, sebuah mobil city car mendadak terbakar hebat di jalur Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Mobil sedan ini tiba-tiba meledak dan terbakar hebat di jalur Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Rabu sore. Awalnya mobil yang dikemudikan oleh Rizky itu melaju normal usai diservis dan mengisi bensin. Namun naas setiba di lokasi kejadian, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari bagian depan mobil. Pemilik mobil langsung menghentikan kendaraan dan menyelamatkan diri. Setelah 15 menit, petugas damkar berhasil memadamkan kobaran api. Dugaan sementara kebakaran mobil dipicu akibat korsleting listrik di kap mesin depan. Tiba-tiba di depan sini meledak. Nah, meledak itu aku langsung tak matikan. Terus aku pulang, aku ini keluar. Tadi itu sempat katanya nggak ada strumnya. Mungkin ya. Aku juga nggak mau nyalain bengkelnya. Mungkin settingannya kurang tepat. Akibat peristiwa ini, hampir 80% bagian mobil ludes terbakar. Kasus kebakaran tengah ditangani pihak kepolisian. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, warga kian resah dengan tumpukan sampah di pinggir jalan Raya Bogor, Kelurahan Tugu, Kota Depok. Geram dengan kondisi tersebut, Pemkot Depok menutup permanen tempat pembuangan sampah tersebut. Tumpukan sampah berserakan di pinggir Jalan Raya Bogor, tepatnya di lingkungan RW 02 Kelurahan Tugu, Cimanggis, Jawa Barat. Sampah-sampah ini berasal dari pengendara yang melintas. Banyaknya tumpukan sampah ini kian memprihatinkan dan meresahkan warga sekitar. Selain mengganggu keindahan pemandangan, tumpukan sampah ini kerap membuat kemacetan di lokasi tersebut. Geram dengan kondisi TPS ini, pemerintah Kota Depok bertindak tegas untuk menutup permanen TPS sementara tersebut dan mengalihfungsikan lahannya sebagai taman kota. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, ular sanca kembang sepanjang 3 meter masuk ke area sekolah dasar negeri di Sunterjaya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Setelah 30 menit, ular berhasil ditangkap di gorong-gorong dekat kelas siswa. Ular sanca sepanjang 3 meter ini ditemukan penjaga sekolah saat bersih-bersih di halaman pasca libur lebaran. Karena ukuran ular yang besar, penjaga sekolah akhirnya meminta bantuan tim rescue Gulkarmat, Jakarta Utara. Setelah 30 menit pencarian, ular sanca sepanjang 3 meter ini ditangkap di saluran air tepat di belakang kelas. Diduga ular sanca ini masuk ke area sekolah usai banjir yang sempat melanda wilayah Sunter beberapa waktu lalu. Saya sapu itu ternyata, tahu saya itu sampah, ternyata buntut ular, ekor ular. Habis itu saya ke damkar, lapor ke damkar. Usai ditangkap, ular dipindahkan ke kandang sementara di kantor Gulkarmat Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Rencananya ular ini akan diserahkan ke BKSDA. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan.